nuklir. Hai, welcome to New Trading Journey. Jadi seperti apa yang sudah aku ulang-ulangi di video sebelumnya, yang aku membahas novel yang judulnya adalah Sirkus Pohon. Setelah aku membahas Sirkus Pohon itu, aku mau langsung membaca novel yang judulnya adalah Ayah. Karena novel Ayah dan Sirkus Pohon itu nantinya akan ada penghubungnya di satu novel lainnya dari Andrea Hirata yang judulnya adalah Ayah dan Sirkus Pohon. Dan untuk novel Ayah ini aku pinjam di Ipusnas udah cukup lama, karena memang pada awalnya aku yang untuk Sirkus Pohon itu kan aku udah bacanya di awal tahun, cuman ternyata setelah aku membaca itu, yang rencananya aku mau langsung membaca novel Ayah itu, Ipusnas trouble berbulan-bulan. Terus pada akhirnya kemarin itu sekitar lebih dari seminggu yang lalu aku pinjem novel Ayah di Ipusnas dan aku mulai baca. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, lebih baik aku membaca ulang lagi novel Sirkus Pohon biar aku lebih mengingat lagi, biar lebih gampang lagi untuk aku merangkainya dan menggabungkan antara dua novel itu seperti yang ada di novel Ayah dan Sirkus Pohon. Dan pada akhirnya waktu aku membaca sudah beberapa bab awal dari novel Ayah itu, aku berhenti sejenak, aku baca dulu Sirkus Pohon lagi. Terus setelah selesai aku langsung melanjutkan lagi untuk membaca novel Ayah. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu seperti biasa Ipusnas itu trouble lagi. Sampai semalam aku berkali-kali berusaha buka itu gak bisa. Tapi untungnya hari ini udah bisa aku buka. Dan untuk novel Ayah itu aku sebenarnya nggak tahu sejauh mana aku membaca di Ipusnas, karena memang nggak kelihatan gitu aku udah baca berapa persen. Terus juga nggak kelihatan juga berapa halaman, karena yang ini formatnya yang ada di Ipusnas itu bukan PDF, jadi nggak ada nomor halamannya. Tapi sejauh yang aku baca itu kayaknya udah lebih dari 2/3 novel. Dan kenapa aku membuat video pembukaan ini tuh kayak lambat banget, kayak hampir selesai, kenapa aku baru bikin video pembukaan ini, karena pada beberapa waktu yang lalu sekitar semingguan itu aku flu dan aku batuk-batuk. Jadi kalau aku ngomong terlalu banyak seperti yang udah aku mention di pembahasanku di novel Sirkus Pohon itu, aku takutnya kalau aku ngomong terlalu banyak aku bakalan batuk. Dan karena aku ngerasa udah lumayan oke, makanya aku buat video pembukaan ini. Dan untuk novel Sirkus Pohon ini, sejauh yang aku baca sejauh ini 2/3 kayaknya lebih ini, yang aku dapatkan adalah, yang aku pahami ya sejauh ini adalah, ternyata di novel ini tuh POV-nya dari beberapa orang, terutama dari laki-laki, beberapa laki-laki yang mereka itu punya kisah kehidupan yang berbeda-beda, seperti yang namanya adalah Sabari. Sebentar, aku tuh sampai bikin catatan karena aku takut lupa, karena biasanya kalau aku baca di buku di ebook itu agak lebih sulit untuk aku mengingat. Jadi ada beberapa tokoh dari beberapa POV. Yang pertama adalah Sabari, dan tokoh Sabari inilah yang ceritanya paling banyak diceritakan di novel ini. Jadi anggap aja ini adalah tokoh sentralnya, tokoh utamanya yang akan jadi penghubung dari kesemua tokoh yang ada di novel ini. Sabari ini adalah seorang laki-laki yang dia itu jatuh cinta pada seorang perempuan yang namanya Marlena sejak dia itu SMA. Pokoknya selama dia SMA dia itu benar-benar mengejar Marlena, tapi ternyata Marlena itu gak suka sama Sabari karena ternyata Sabari itu digambarkan sebagai seorang yang kampungan dan tidak good looking. Tapi Sabari ini benar-benar sabar mengejar Lena dengan cara apapun agar bisa mendapatkan perhatian Marlena. Tapi ternyata hal itu tidak bisa terwujud. Tapi ternyata pada akhirnya Sabari bisa mendapatkan Marlena karena ada suatu hal, karena Marlena ini merasa terpaksa pada akhirnya menikah dengan Sabari, tapi ternyata Marlena itu tetap tidak mencintai Sabari. Jadi inti ceritanya seperti itu. Terus kemudian ada Insyafi. Insyafi ini adalah ayah dari Sabari. Insyafi adalah seorang mantan pensiunan guru bahasa Indonesia, dimana Insyafi inilah yang membuat Sabari ini juga punya hobi menulis puisi. Jadi Insyafi, ayahnya Sabari ini mengajarkan anaknya untuk berpuisi, dan pada akhirnya Sabari ini menjadi seseorang yang hobi berpuisi, terutama membuat puisi untuk Marlena. Terus kemudian ada Marconi. Marconi ini adalah ayahnya Marlena, dan Marconi ini
adalah seorang ayah yang dia itu berusaha banget agar anak-anaknya itu tidak menjadi seperti dirinya, karena dirinya dulu itu tidak mau mendengarkan apa yang ayahnya perintahkan, karena ayahnya itu pengen banget Marconi ini menjadi seseorang yang berpendidikan tinggi agar bisa menjadi seseorang yang sukses. Tapi sama seperti orang-orang di desa Ketumbi dan desa di latar cerita Andrea Hirata lainnya, kebanyakan anak-anak itu tidak beranggapan bahwa pendidikan itu penting, dan pada akhirnya ketika mereka dewasa mereka itu jadi menyesal karena tidak berpendidikan tinggi, seperti Marconi yang dia itu pada akhirnya menyesal dan tidak ingin anak-anaknya menyesal karena tidak berpendidikan. Tapi sayangnya anak-anaknya termasuk Marlena itu tidak suka sekolah, jadi ya sama seperti anak-anak lain di desa itu. Terus kemudian ada Amirza, ayah dari Amiru. Ini ceritanya lebih diambil dari POV-nya Amiru atau anaknya Amirza, dimana mereka itu adalah keluarga yang sangat miskin, yang tidak penghasilannya sangat rendah banget, yang di dalam rumah itu satu-satunya hiburan di rumah itu hanya ada sebuah radio tua, dimana radio tua itu adalah satu-satunya harta yang paling berharga bagi mereka. Cuman karena masalah ekonomi, karena harus membayar ini dan itu, membayar sekolah dan membayar biaya rumah sakit istrinya, akhirnya radio itu akhirnya digadaikan. Tapi pada akhirnya bisa ditebus lagi sama Amiru, karena Amiru begitu ingin ayahnya bisa mendengarkan radio lagi, karena dia tahu bahwa ayahnya itu sangat suka mendengarkan lagu-lagu dari radio. Terus kemudian ada Makmur Manikam. Ini adalah seorang duda yang diceraikan oleh istrinya karena istrinya itu merasa bosan, dimana Makmur Manikam ini pada akhirnya nantinya menjadi suami ketiga dari Marlena, karena Marlena ini pada akhirnya kawin cerai. Terus kemudian ada John Pijarelli, di mana John Pijarelli ini adalah suami keempat dari Marlena. Sama seperti kisah-kisah sebelumnya, Marlena ini adalah seseorang yang pemberontak dan tidak setia. Pada akhirnya mereka bercerai lagi. Jadi itu adalah beberapa laki-laki yang ada di novel ini yang diambil POV-nya, dimana yang sejauh yang aku sadari adalah bahwa kesemua laki-laki ini mereka itu berperan sebagai ayah, dimana kehidupan menjadi seorang ayah dan memimpin rumah tangga di novel ini tidak mudah, tapi ceritanya berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi seperti itu aja pembukaannya. Jadi novel Ayah itu pada akhirnya semalam itu udah selesai aku baca, dan itu semalam benar-benar prosesnya, karena memang aku membacanya itu tinggal sedikit lagi, dan aku benar-benar berusaha untuk menyelesaikannya itu semalam. Meskipun aku sakit kepala sampai aku mual, aku bertekad banget untuk menyelesaikan itu, sampai pada akhirnya aku selesai itu hampir tengah malam. Jadi untuk novel Ayah ini, seperti yang aku bilang kemarin, bahwa di novel Ayah ini ada banyak tokoh yang diambil POV-nya, terutama dari laki-laki yang mereka itu kebanyakan berperan menjadi ayah, kecuali untuk tokoh Amiru dan Amirza, di mana Amiru ini adalah anak yang diambil POV-nya, yang dia itu menceritakan kehidupan keluarga bersama dengan ayahnya yang bernama Amirza. Dan sepanjang cerita ini pada akhirnya di awal cerita memang POV-nya diambil dari beberapa orang itu. Terus kemudian dari tengah ke belakang ternyata memang ceritanya lebih berfokus kepada Sabari dan keluarga kecilnya bersama dengan istri atau mantan istrinya Marlena, dan rasa cintanya kepada anaknya yang bernama Zoro. Makanya novel ini adalah judulnya adalah Ayah, selain karena menceritakan kisah dari beberapa laki-laki yang berperan sebagai ayah dalam keluarga, juga sebenarnya lebih menceritakan Sabari yang dia itu benar-benar bangga, bahagia, sedih, terharu, dan merasa kehilangan anaknya yang bernama Zoro. Jadi ini lebih menceritakan tentang Sabari yang menjadi seorang ayah, meskipun sebenarnya anaknya itu bukan anak kandungnya. Jadi selama sepanjang cerita ini berlangsung, sebenarnya aku berusaha merangkai dua hal. Yang pertama adalah apa hubungan antara banyak tokoh laki-laki itu dengan Sabari, karena memang pada akhirnya kan Sabari yang menjadi tokoh sentral di novel ini. Oke, untuk tokoh-tokoh seperti Inshafi itu adalah ayahnya Sabari, bisa di korelasinya jelas banget. Terus kemudian untuk Marconi itu adalah ayah dari Marlena, di mana Marlena itu adalah wanita yang dia dicintai oleh Sabari dari dia kecil sampai akhir hayatnya. Terus kemudian untuk tokoh laki-laki yang lainnya itu mungkin beberapa itu adalah mantan suami dari Marlena.
Jadi itu masih ada hubungannya, terutama dengan Sabari dan Marlena. Cuman yang aku masih bertanya-tanya sampai hampir di akhir itu adalah tokoh Amiru dan Amirza, dimana Amiru dan Amirza ini kayak tokoh yang benar-benar terpisah dari kisah inti Sabari. Karena memang apa ya, cerita antara Amiru dan Amirza itu hanya muncul di bagian awal aja, terus kemudian itu benar-benar lepas dari cerita itu, gak diceritakan kembali di akhirnya. Cuman itu adalah satu cerita yang ternyata adalah semacam plot twist di akhir kalau kalian membaca ini. Jadi benar-benar aku sampai sampai akhir itu tidak menduga bahwa tokoh Amiru dan Amirza itu akan muncul di akhir dan menjadi plot twist yang membagongkan bagiku, karena benar-benar ternyata mereka adalah tokoh itu yang benar-benar tidak terpikirkan dalam kepala aku. Dan itu bagiku adalah apa ya, sesuatu yang membuat aku jadi pengen banget membaca novel-novel dari Andrea Hirata lainnya, karena memang kebiasaan dari novel-novel Andrea Hirata yang selama ini sudah aku baca adalah karena memang ada plot twist yang selama ini tidak pernah kita bayangkan di akhir, seperti novel Ayah ini. Terus juga novel yang Sirkus Pohon itu juga ternyata ada plot twist dari Taripol yang ada di belakang, dan itu benar-benar mengasyikan banget untuk dibaca karena ternyata ada sesuatu yang mengagetkan di belakang. Seperti yang di novel ini adalah siapa sebenarnya Amiru dan Amirza. Selain masalah hubungan antar tokoh itu, yang aku cari banget di dalam novel ini adalah hubungan antara novel ini sama novel yang sebelumnya udah aku bahas yang judulnya adalah Sirkus Pohon. Karena kan setelah adanya novel Sirkus Pohon itu terus sama novel Ayah, bakalan ada satu novel lainnya yang aku baca dan bahas, yaitu judulnya adalah Sirkus Ayah dan Sirkus Pohon. Jadi aku berpikiran bahwa di antara kedua novel ini itu ada hubungannya gitu loh, yang bisa aku rangkai sendiri sebelum aku membaca novel ini. Cuman selama aku membaca novel ini hanya ada 2 poin yang bisa aku hubungkan antara keduanya, dan itu adalah adalah poin-poin yang sebenarnya kecil banget yang nggak bisa aku hubungan. 2 atau 3 ya? 2 lah, anggap aja. Yang pertama adalah tempat tinggal dari si tokoh utama yang di novel ini adalah Sabari, dan yang di novel yang sebelumnya adalah yang namanya Hobri. Mereka itu ternyata selain tinggal di sebuah desa atau ya desa yang sama yang namanya Belanti, ternyata mereka itu tinggal di sebuah jalan yang sama yang aku juga lupa itu nama jalannya apa. Pokoknya mereka itu tinggal di jalan yang sama di Belanti. Jadi aku berpikiran bahwa mereka itu bertetangga, atau secara ya kalau mereka tinggal di jalan yang sama harusnya mereka saling mengenal. Ketika di mention bahwa si Sabari ini tinggal di jalan itu, aku langsung berpikiran bahwa mungkin nantinya bakalan ada komunikasi atau setidaknya nge-mention orang yang ada di novel Sirkus Pohon. Tapi sebenarnya sejauh yang aku membaca itu tidak benar-benar ada. Memang ada poin kedua yang aku pastikan bahwa di novel ini, yang di novel Ayah sama di novel Sirkus Pohon itu adalah satu tokoh yang muncul di kedua novel, tapi sebenarnya tokoh ini adalah tokoh yang kecil. Oke, kalau di novel Sirkus Pohon itu masih lumayan ada dialognya, tapi bukan seseorang yang benar-benar penting banget di novel itu, yaitu yang namanya adalah Jamot kalau nggak salah. Jamot itu kalau di novel yang di Sirkus Pohon itu adalah salah satu pendukung dari calon kepala desa, yang kepala desanya itu adalah seseorang yang bekerja, sebenarnya pekerjaannya adalah lintah darat, atau ya yang udah aku sebut sebelumnya. Pokoknya Jamot itu adalah salah satu pendukung dari calon kepala desa itu. Nah, kalau di novel ini sebenarnya muncul juga nama Jamot, tapi Jamot di novel ini hanya dimention 1 kali, dan itu hanya penyebutan nama doang, dan itu tidak ada dialognya sama sekali. Jadi aku bener-bener ngerasa kayak wow, kayaknya 2 novel ini tuh sebenarnya terpisah cukup jauh, meskipun mereka 2 tokoh utama ini tinggal di tempat yang sama, tapi benar-benar ceritanya itu bisa dibilang terpisah. Meskipun tinggal di tempat yang sama, meskipun ada tokoh yang sama, tapi itu kayak benar-benar samar banget untuk bisa menghubungkan antara 2 novel itu. Jadi aku masih, sampai sekarang pun aku masih bertanya-tanya apa hubungan antara kedua novel itu, sampai pada akhirnya ditulis menjadi novel lainnya yang judulnya adalah Ayah dan Sirkus Pohon. Dan makanya aku masih tetap penasaran untuk membaca novel ini, karena aku masih pengen tahu apa hubungannya antara 2 novel itu. Apakah ada hal-hal yang di kedua novel itu tidak dituliskan tapi dituliskan di novel yang ini.
Untuk novel Ayah itu memang ceritanya ternyata lebih banyak menceritakan kisah di mana Sabari itu benar-benar mencintai anaknya yang bernama Zoro. Terus kemudian itu dia itu benar-benar kehilangan Zoro ketika Zoro itu dibawa pergi oleh Marlena, dan ternyata rasa cinta yang Sabari miliki untuk Marlena itu ternyata terkalahkan oleh rasa cintanya kepada anaknya. Jadi tidak apa-apa dia tidak bisa bersama dengan Marlena asalkan dia itu selalu bersama dengan Zoro. Cuman sayangnya dalam cerita ini ternyata Sabari ini terpisah dari Zoro karena masalah perceraian antara Sabari dan Marlena, dan itu benar-benar membuat Sabari ini benar-benar patah hati, lebih patah daripada ketika dia kehilangan Marlena, dan itu membuat dia hampir gila. Dan ketika dia sudah gila, ya nyaris gila, itu ternyata teman dekatnya semasa dia kecil sampai dewasa itu ternyata benar-benar membantu Sabari untuk bisa bertemu dengan Zoro lagi, dan itu adalah perjuangan yang bagiku cukup mengesankan sebagai sahabat, karena mereka karena mereka begitu tulus untuk mencintai begitu tulus menjadi temannya Sabari, dan begitu tulus ingin membuat Sabari bahagia kembali dan menjadi seseorang yang lebih ceria lagi, karena mereka tahu bahwa Sabari itu begitu mencintai anaknya yang bernama Zoro. Terus juga selain mengharukan karena perjuangan teman-temannya ini untuk membawa Zoro kembali kepada Sabari, yang lucu yang biasanya ada di novelnya Andrea Hirata adalah karena ceritanya Andrea Hirata itu kebanyakan adalah cerita-cerita yang sebenarnya miris tapi dibungkus dalam kelucuan. Ketika teman-teman Sabari ini berusaha untuk mendapatkan Zoro, ternyata perjalanan mereka untuk berkeliling Sumatera itu bertemu dengan banyak orang, dan itu lucu-lucu banget gitu loh. Dan itu adalah tokoh yang membuat aku merasa novel ini tuh lucu banget karena apa yang dilakukan oleh teman-temannya Sabari yang sebenarnya mereka juga orang kampung yang sangat polos, yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka memberanikan diri untuk berkeliling Sumatera dan bertemu dengan orang-orang baru, dan mereka itu sering melakukan hal-hal yang bagiku konyol di novel ini. Jadi sama seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, itu tetap ada bagian-bagian di mana cerita ini jadi konyol dan membuat aku tertawa ketika membaca. Satu hal lainnya yang aku dapatkan dari novel ini adalah pada awalnya aku itu gak suka sama tokoh Marlena, karena memang Marlena ini adalah seorang perempuan yang dia itu angkuh, sombong, dia itu benar-benar gak mau banget sama Sabari, karena memang Sabari ini kan adalah seseorang yang anggap aja jelek gitu ya dan gak pinter. Cuman Marlena ini benar-benar menolaknya dengan cara yang kasar, benar-benar gak mau tahu sama Sabari sama sekali, dan itu membuat aku jengkel. Terus juga karena sifatnya itu yang pemberontak, dia itu benar-benar nggak mau dengerin apa yang ayahnya perintahkan, meskipun sebenarnya ayahnya itu ingin bahwa kehidupan Marlena menjadi lebih baik daripada dirinya, karena dirinya putus sekolah kan bapaknya dulu, makanya bapaknya itu benar-benar ingin Marlena ini sekolah dengan benar, cuman Marlena nggak mau. Terus kemudian Marlena ini juga seseorang yang liar gitu loh, dia itu sering gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan, bahkan gonta-ganti suami kan di dalam novel ini seperti itu. Cuman ternyata ada sisi baik di dalam diri Marlena. Ketika Marlena sudah cukup dewasa sebenarnya, ketika anaknya udah besar, ketika Zoro juga udah masuk SD, ternyata Marlena ini menemukan titik balik dalam hidupnya, karena dia udah melalui banyak hal dalam hidupnya dan mengalami patah hati berkali-kali. Pada akhirnya Marlena ini menjadi seseorang yang lebih bijak lagi, terutama ketika dia itu sedang menulis surat kepada temannya yang namanya Zuraida. Ternyata di dalam surat yang dia kirimkan kepada Zuraida itu aku malah menemukan banyak quotes yang dituliskan oleh Marlena yang itu bagiku cukup bijak, dan itu agak mengagetkan bagiku, karena pada awalnya Marlena kan diceritakan sebagai seorang perempuan yang liar, tapi ternyata dia pada akhirnya menjadi seseorang yang bijak karena sudah melalui banyak hal dalam hidupnya. Dan itu bahkan di dalam novel ini kayaknya banyak quotes yang aku kumpulkan dari Marlena. Kalau untuk orang-orang lain kayaknya aku nggak terlalu banyak. Mungkin yang aku kumpulkan, yang aku tandai di dalam novel ini adalah puisi yang dibuat oleh Sabari dan ayahnya itu, terus kemudian quotes-quotes atau ungkapan-ungkapan kehidupan yang dituliskan oleh Marlena kepada Zuraida. Jadi seperti itu review dari novel Ayah dariku. Kalau aku ngomong lebih banyak lagi aku takut bakalan spoiler lebih jauh, jadi aku tutup. Sekian, semoga kalian nonton sampai akhir, semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan. See you next time, goodbye.